wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab. Ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Ay
jambillah. فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول له أن الله هداني لكنت لمن المتقين. أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Atau agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gema Ramadan 1447 Hijriah. Semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Pemirsa setia Gema Ramadan, senang sekali saya di sini Muhammad Kamil Sya'bani bisa kembali menemani sanak kominfo semua dalam program Gema Ramadan. Pemirsa, pada episode ke-15 Ramadan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan menguatkan semangat kita, yaitu masih ada waktu, Ramadan belum berlalu, jangan nyerah dulu. Dan ini merupakan tema yang sangat penting untuk kita bahas karena ada beberapa hari lagi untuk kita menyelesaikan bulan Ramadan dengan menyempurnakan berbagai macam ibadah kita. Tema ini mengingatkan bahwa selama Ramadan masih ada pintu ampunan dan pahala Allah tetap terbuka lebar selagi masih ada waktu untuk kita laksanakan. Untuk menggali hikmah dan tema tersebut telah hadir di tengah kita Ustadz Abdul Latif yang akan menyampaikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semangat Ustadz. Ya, sehat. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan Amin. sehingga Amin, kita Allah. bisa memaksimalkan amal ibadah kita dan merayakan Hari Raya Idul Fitri Amin. 1447 Hijriah. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Ustadz Abdul Latif untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silahkan Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد دستوركم يا أهل درك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu waktu masih ada. Ramadan belum berlalu, jangan menyerah dulu. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau seorang ahli sufi, beliau juga ahli fiqih, namun yang paling terkenal adalah beliau
seorang ahli nasihat. Dalam hal ini beliau pernah bernasihat, gunakanlah waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kalian diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sangat mengharapkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia mengharap rahmat Allah. Di alam kubur nanti yang pasti akan kita hadapi, lebih lagi kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti kita masuk ke dalam surga tidak bisa kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalani hidup di dunia ini kalau penuh dengan rahmat Allah, diberi Allah miskin, tidak kecewa, tidak sakit hati. Diberi Allah kekayaan, tidak sombong. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan rahmat itu? Bulan Ramadan, bulannya rahmat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabur rahmah." Apabila datang bulan Ramadan, niscaya dibukakanlah segala pintu rahmat. Lalu apakah semuanya akan mendapatkan rahmat itu? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, "Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha." Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu bagi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang memang dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkannya. Kita berharap kita mendapatkan rahmat itu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat itu? Itu yang paling penting yang harus kita pikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang hijrah mereka itu, orang yang berjihad mereka itu di jalan Allah, maka merekalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa memahami syarat utama untuk mendapatkan rahmat itu adalah innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman. Orang yang berimanlah syarat utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Iman itu tidak nampak. Bahasa kita kada kelihatan. Tapi yang nampak itu adalah dampaknya, gejalanya ataupun pengaruhnya daripada iman itu. Diumpamakan sebagaimana listrik. Listrik itu tidak nampak. Tapi yang nampak adalah gejalanya, dampaknya ataupun pengaruhnya. Ada lampu yang menyala, yang dicolokkan kepada listrik. Itulah dampak daripada listrik itu, lampu menyala. Ada juga lampunya ada, ataupun kipas anginnya ada, listriknya ada, tapi dicolok tidak menyala. Berarti itu gangguan pada listriknya.
bisa disebut konslet. Nah, orang yang beriman apa pengaruhnya? Orang yang beriman pengaruhnya adalah mereka rajin salat, mereka rajin puasa, diberi Allah Ta'ala nikmat harta, kesehatan digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dampak daripada iman. Ada juga orang Islam, mereka mengaku beriman, tapi tidak salat, tidak puasa, bahkan selalu maksiat kepada Allah. Itu bagaikan listrik tadi adalah listriknya konslet. Mudah-mudahan kita mendapatkan iman yang sempurna. Ramadan, bulan penuh rahmah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan yang sia-sia, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang dijelaskan tadi, Allah mengkhususkan kepada orang yang memang dikehendakinya untuk mendapatkan rahmatnya. Di dalam kubur nanti tidak ada yang bisa menghibur kita, tidak ada yang bisa membahagiakan kita melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini mungkin kita mengira kehidupan kita yang nyata adalah dunia, tapi kalau kita nanti menemui kematian, kita hidup di alam kubur, disitulah kita merasa, disitulah kita sadar, ternyata kehidupan kita yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Sebagaimana Sayyiduna Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia sekarang yang masih hidup itu sama dengan mereka itu adalah tertidur. Maka apabila mereka mati, baru mereka sadar, ini ternyata kehidupanku yang sesungguhnya. Apa yang kita harapkan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya itu? Melainkan kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmah, kita gunakan untuk menggapai rahmat itu. Jangankan orang yang ahli maksiat, orang ahli pemabuk meninggal dunia, para kiai saja meninggal dunia. Di waktu disalatkan orang, takbir yang ketiga apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni ini si mayit, beri rahmat ini si mayit. Tidak ada lagi yang kita harapkan melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nantinya kita berharap semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Orang masuk surga tidak bisa kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Tidak akan bisa masuk kepada surga itu oleh seseorang pun dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, bahkan pian bang bahasa kitanya kayak apa ya Rasulullah, kada jual lah. Dijawab oleh Rasulullah, aku pun begitu. Aku kayak itu aja Rasulullah, kada kawa juga masuk surga dengan amal. Walakin ayyataghammadani Allahu birahmati. Akan tetapi ya Rasulullah, bahwasanya Allah meliputi akan aku dengan rahmatnya. Maka dengan rahmat itulah kita akan masuk dalam surga. Ada kisah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya yang bernama Tanbihul Ghafilin. Ada seseorang yang hidupnya
berumur 500 tahun. Hidup 500 tahun diberikan Allah, dihabiskannya untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang luar biasa itu beribadahnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kenapa? Karena beliau beribadah di suatu gunung yang terletak di pulau yang terpencil. Tidak ada orang melainkan beliau sendiri di dalam sana. Bagaimana beliau makan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan, ditumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala pohon delima. Jadi yang tiap hari dimakan sidin itu adalah pohon delima. Dan Allah sediakan air yang mana di situ sidin minum, di situ sidin berwudu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa orang ini. Di waktu wafat, sebelum wafat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ulun meminta kepada pian ya Allah bahwasanya pian wafatkan ulun dalam keadaan sujud. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat dalam keadaan sujud, luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan, silahkan wahai hambaku, engkau masuk surga dengan rahmatku. Lalu seorang hamba tadi menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ulun hendak masuk surga dengan rahmat ulun. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, amun kayak itu bahasa kitanya, kita timbang amal ikam nang 500 tahun itu dengan satu nikmatku aja, yaitu mata, nikmat mata. Bahkan satu mata, keduanya kada satu mata aja. Silahkan ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ikam hendak hitung-hitungan, ayo kita berhitungan bahasa kitanya. Lalu ditimbanglah seluruh amal yang 500 tahun itu dengan satu nikmat Allah, yaitu satu buah mata. Ternyata amal ibadah beliau yang 500 tahun kalah dengan satu nikmat pandangan, nikmat penglihatan. Itu baru satu mata. Bagaimana kalau dua-duanya? Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah engkau mau masuk surga dengan amalmu itu? Ya Allah, bahasa kitanya, ayuha masukkan ulun ke dalam surga lawan rahmat pian. Untung Allah ta'ala kada parajuan. Jangan maraju, jar Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo menikah hendak masuk surga lawan rahmat, lawan amal ikam, kada kawa ikam masuk neraka. Nah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha rahmah, maha kasih sayang. Masuklah seorang tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan rahmat Allah. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan juga dinamakan bulan maghfirah, bulan ampunan. Siapalah orang yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai dosa? Semua kita mempunyai dosa. Mumpung ini Ramadan masih ada, kita gunakan bulan penuh ampunan ini untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa, namun tidak ada penyesalan, tidak ada taubatnya kepada Allah. Jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu jahat, dosa itu hina, maksiat itu hina, tapi yang lebih hina adalah
orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan sisa di bulan Ramadan ini untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah seorang ahli maksiat yang bernama Utbatul Ghulam. Di mana tempat maksiat pasti ada beliau. Di tempat orang mabuk-mabukan, sidin ada juga. Di tempat orang berjudi, sidin ada juga. Pokoknya segala tempat maksiat di situ pasti ada sidin. Lengkap maksiat yang digawi selama hidup. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang dapat hidayah, pada suatu hari beliau melihat orang-orang berbondong-bondong hadir ke majelis Al-Imam Hasan Al-Basri. Lalu tergelitik dalam hati beliau untuk berada di majelis itu. Lalu hadirlah beliau di majelis itu, yang namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kalau sudah sidin bernasihat, itu semuanya menangis, semuanya mengingat dosa, semuanya penuh penyesalan. Itulah ahli nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri. Semua orang menangis, termasuk di situ Utbatul Ghulam. Beliau juga menangis sampai beliau pingsan, ingat dengan dosa yang telah dilakukan. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri mendekati kepada orang itu. Disadarkan orang itu. Setelah sadar, lalu Utbatul Ghulam tadi bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, apakah ada lagi ampunan Allah terhadap ulun ini yang ahli maksiat ini? Semua maksiat hampir sudah ulun gawi." Kata Imam Hasan Al-Basri, ampunan Allah jauh lebih luas. Beliau tidak percaya sehingga beliau pingsan lagi. Setelah itu disadarkan, beliau bertanya lagi, "Wahai Al-Imam Hasan Basri," bahasa kitanya, "bujuranlah Allah Ta'ala masih ada lagi mengampuni ulun, masih adakah lagi ampun Allah sagan ulun nang banyak benar maksiat ini, banyak benar dosa ulun." Ujar Al-Imam Hasan Basri, "Masih ada. Ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa kamu." Lalu Al-Imam Hasan Basri memberi nasihat, jangan sampai engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Bahasa kitanya, "Wahai Imam, ulun masih kada percaya lagi. Ulun masih kada percaya lagi Allah mengampuni ulun ini. Ulun meminta kepada Allah, seandainya memang Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubat ulun, menerima taubat ulun, mengampuni dosa ulun, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa ulun." Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh Utbatul Ghulam itu adalah, "In qabilta taubati wa ghafara dhunubi akrimni bil hifdzi akrimni bil fahmi wal hifdzi." Wahai Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menerima akan taubatku dan engkau mengampuni seluruh dosaku, maka muliakanlah aku dengan paham dan cepat hafal. Bahasa kitanya, ya Allah, amun pian bujur-bujur menerima taubat ulun, mengampuni dosa ulun, beri ulun pemahaman dalam agama, beri ulun cepat hafal sehingga ulun nyaman menghafal Al-Quran, nyaman menghafal ilmu-ilmu. Doa yang kedua dipanjatkan oleh Utbatul Ghulam, "Akrimni bihusnil sati hatta inna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qalbi." Ya Allah, muliakanlah ulun dengan mempunyai suara yang merdu, sehingga siapa saja yang mendengar akan bacaan ulun
mereka walaupun hatinya keras menjadi lembut. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, akrimni birrizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Allah, jika Engkau menerima taubatku, muliakanlah aku dengan mendapatkan rizki yang halal, dan berikanlah rizki daripada yang tidak disangka-sangka. Ternyata ketiga-tiganya Allah kabulkan doa beliau. Beliau cepat paham dengan ilmu, cepat hafal, dan beliau diberikan Allah suara yang merdu, suara yang berpengaruh, suara yang berwibawa, sehingga siapa saja yang mendengar beliau membaca Quran bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Setiap hari orang datang kepada beliau membawakan rizki. Itulah luar biasa orang yang bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Mumpung ini ada kesempatan, kita masih diberi sisa-sisa di bulan Ramadan ini, kita gunakan bulan ini dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap setelah selesai bulan Ramadan, dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhindar daripada sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, syaqiya abdun liman syaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu falam yufar lahu. Celaka, kata Rasulullah, seorang yang memperdapati akan bulan Ramadan dan Ramadan telah berlalu, maka mereka tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Itu orang yang celaka, kata Rasulullah. Kita berhindar, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak termasuk orang itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif tadi tentang hikmah akhir dan memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini. Masya Allah, tadi juga disampaikan oleh Ustadz bahwa seburuk apapun dan sebanyak apapun dosa manusia, jika dia mengharapkan rahmat dari Allah, maka niscaya insya Allah ampunan itu akan selalu ada pada diri kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sana kominfo semua, kita semua di akhir-akhir Ramadan ini bisa kembali menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz sudah menyampaikan materi kita pada hari ini. Dan izinkan ulun melanjutkan kepada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ulun sampaikan kepada kalian. Izin Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana cara kita menjaga semangat untuk terus memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan agar setelah bulan Ramadan itu berlalu, semangat ibadah kita tetap terjaga? Izin ulun menjawab. Dalam hal ini ulun teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Rasulullah SAW menjelaskan, beramallah kalian untuk duniamu seakan-akan kalian itu hidup salawasan. Dalam artian kayak ini pemahamannya lah, karena hidup perasa kita salawasan, kau aja kena-kena kau aja kena-kena bahasa kitanya. Tapi wa amal li akhiratika, beramallah kalian untuk akhirat kalian, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan kalian akan mati besok hari.
karena kita tahu esok mati, apa yang kita harus lakukan hari ini? Otomatis seharian, semalaman kita hanya mempersiapkan kematian itu. Nah, kita kan tahu bulan Ramadan tahun depan apakah kita akan berjumpa lagi atau ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Anggaplah kita anggap ini Ramadan terakhir bagi kita, lalu kita tidak sia-siakan waktu ini. Kita gunakan sebaik-baiknya karena kita merasa bahwasanya tahun depan kita tidak bertemu lagi. Tapi kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan tahun depan kita akan dipertemukan lagi. Itu kiranya jawaban Masya kita. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Latif sudah menjawab pertanyaan dari ulun tadi. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah membayangkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir kita. Sehingga pada besok hari mungkin tidak kita lalui lagi bulan Ramadan, dan di saat kita menjalani hari ini maka memaksimalkan segala amal ibadahnya. Ulun bisi perumpamaan, sedikit menambahkan perumpamaan, misalnya kita besok akan berangkat umrah misalnya, amin. Dadakan nih kabarnya esok piantulak umrahnya, pasti kita sibuk untuk mempersiapkan untuk keberangkatan besok. Tapi kalau misalnya pian 30 tahun lagi ya kita diberikan umrah, lawas lagi kina-kina gini kalau kenapa kina-kina menyiapkan. Tapi kalau kita tahu esok tulak, kenapa kita siapkan? Karena ada lagi yang kita gawe melainkan menyiapkan keberangkatan kita besok. Nah itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Abdul Latif sudah menyampaikan materi kita pada episode hari ini. Dan dapat kita simpulkan dari penjelasan Ustaz tadi bahwa selama Ramadan belum berlalu, masih ada kesempatan besar untuk memperbaiki ibadah kita, meluruskan niat dan meraih ampunan Allah. Jangan menyerah karena setiap hari di bulan Ramadan adalah peluang kebaikan. Pemirsa, semoga nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Latif tadi menjadi penyemangat bagi kita semua untuk tetap konsisten beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa di bulan Ramadan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Latif atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar membawa keberkahan dan perubahan positif dalam kehidupan kita. Amin. Akhir kata, saya Muhammad Kamil Sya'bani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh sanak kominfo semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.